Ya, oke Mas. Eh, kita dari Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang saat ini sedang melakukan proses penyidikan terhadap kasus kreak atau tawuran pelajar tersebut. Di mana memang betul pada hari Minggu tanggal 24 dan dini hari jam setengah 1 malam telah terjadi aksi tawuran atau istilah di Jawa Tengah itu kreak, tawuran kelompok pelajar. Nah, dari tawuran tersebut kita sudah menangkap pelaku sejumlah 4 orang dan 17 saksi sudah kita ambil keterangannya. Dan termasuk barang bukti baik 4 alat celurit maupun alat sajam lainnya dan HP milik para pelaku. Dari akibat tawuran tersebut, salah satu anggota Polri yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk melerai, namun yang bersangkutan ini melakukan penembakan dan tembakan tersebut mengenai salah satu dari pelaku tawuran tersebut. Dan untuk mempertanggungjawabkan tindakan kepolisian yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan, anggota polisi ini, pihak Polda Jawa Tengah dalam ini Bitpropam Polda Jawa Tengah melakukan proses penyidikan atau proses hukum kode etik profesi kepolisian kepada yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan ini setelah dilakukan penyelidikan, yang bersangkutan melakukan tindakan excessive action atau tindakan yang berlebihan. Demikian. Tapi dari 4 orang yang sudah ditangkap tersebut, Pak, apakah statusnya ini sudah menjadi tersangka, Pak Hartanto? Untuk pelaku tawuran atau kreak sudah ditetapkan 4 tersangka dan sedang dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Semarang. Kemudian untuk kasus anggota berinisial R, ini diproses penyidikannya oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah, yaitu melalui proses hukum kode etik profesi kepolisian. Karena yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan excessive action yang berakibat tewasnya salah satu pelaku tawuran tersebut. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas masalah pengedoran siswa SMK yang di Semarang ya. Di sini dalam keterangan dari Polda Jateng nih sudah ada 4 pelaku yang tertangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Untuk selanjutnya kita simak lagi. Ya, tapi bagaimana dengan pelaku polisi tersebut, Pak? Apakah statusnya sudah tersangka dan kira-kira tahap selanjutnya seperti apa? Untuk anggota tersebut, statusnya saat ini adalah terperiksa dan saat ini sedang menjalani hukuman, yaitu penempatan khusus 21 hari di Patsus atau Rutan Polda Jawa Tengah dan penyidikannya oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah. Baik, tapi sebenarnya pelanggaran seperti apa, Pak? Boleh dispesifikasikan lebih jelas lagi? Dan di sini dijelaskan juga untuk anggota oknum polisi yang mengedor 3 siswa itu, tapi cuma dikatakan 1 siswa yang didor. Jadi oknum polisi itu sekarang belum menjadi tersangka, tapi masih statusnya masih terperiksa ya, dan ditempatkan di ruang khusus selama 21 hari untuk pemeriksaan ya di Propam Polda Jawa Tengah ya. Untuk selanjutnya mari kita lanjut. Terkait dengan anggota polisi tersebut, apakah ia ada pasal yang dilanggar seperti itu? Ya, untuk saat ini yang bersangkutan masih diproses di Propam, yaitu tentang pelanggaran kode etik profesinya. Namun dari pihak keluarga almarhum atau orang tua daripada almarhum Dama ini sudah melaporkan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tersebut. Untuk saat ini ya, tuh katanya untuk saat ini masih tergolong pelanggaran kode etik profesi ya. Jadi pelaku oknum polisi, pelaku pengedoran siswa itu masih berstatus pelanggaran kode etik profesi dan masih dalam pemeriksaan. Oke, kita lanjut. Yang berakibat meninggalnya anak mereka. Oleh karena itu kemarin sudah diterima laporan polisinya dan sudah ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Baik Pak Hartanto, apakah dari keterangan para saksi yang sudah didapat oleh kepolisian, pelaku penembakan ini atau oknum polisi ini? Dan orang tua korban sudah melaporkan ya, sudah bikin LP dan sudah ditindaklanjuti dan masih dalam tahap pemeriksaan ya. Oke, kita lanjut. Mencoba untuk membubarkan aksi tawuran, apakah memang biasa dilakukan dengan mengeluarkan tembakan atau seperti apa, Pak?
Atau mungkin ada serangan-serangan yang mengingat ini kan tawuran, Pak, sehingga pelaku mencoba untuk mempertahankan diri, atau seperti apa keterangan dari para saksi? Kita ini mempunyai bukti dari CCTV apa yang menyebabkan anggota tersebut melakukan penembakan terhadap pelaku tawuran tersebut, di mana anggota ini pada saat mau pulang ke rumah melihat ada aksi tawuran dan anggota tersebut mempunyai inisiatif untuk membubarkan tawuran tersebut. Namun dari tindakan anggota tersebut kita nilai bahwa yang bersangkutan sudah melakukan tindakan excessive action, yaitu tindakan yang berlebihan yang seharusnya tidak perlu mengeluarkan tembakan terhadap pelaku tawuran tersebut, namun dikeluarkan. Nah, oleh karena itu untuk anggota tersebut kita kenakan proses dalam kode etik profesi kepolisian. Baik. Nah, di sini dikatakan pula bahwa oknum polisi yang tidak berdinas itu jadi sudah lepas piket ya, yang perjalanan pulang ke rumah dan menjumpai tawuran itu berinisiatif sendiri tanpa perintah, langsung aja berinisiatif untuk mengedor ketiga siswa itu yang 1 MD ya. Jadi di sini tadi juga diterangkan bahwasanya itu atas inisiatif sendiri, jadi semaunya sendiri. Kenapa harus ngedor? Di sini juga disesalkan ya. Harusnya nggak boleh ngedor ya, tetap ada prosedur. Harusnya ada peringatan dulu, dor 3 kali di udara, dor itu aja udah takut, udah pada lari. Oke, kita lanjut ya. Demikian. Baik, terima kasih sekali atas informasinya Kombes Pol Artanto selaku Kabid Humas Polda Jawa Tengah sudah bergabung bersama dengan kami. Aksi kejar-mengejar menggunakan sepeda motor dengan menggunakan alat senjata tajam ini melintas anggota Polri yaitu Aibda R karena melihat situasi seperti yang sangat kacau atau sangat mengerikan tersebut, beliau berhenti dan melakukan upaya tindakan kepolisian. Tindakan tersebut yaitu dalam bentuk melakukan tembakan kepada para pelaku tawuran tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua bahwa dalam Ini di sisi lain ya, keterangan dari kepolisian juga ini. Ini. Nah, itu jadi bukan pulang dari dinas, tapi pulang dari suatu tempat dan sudah lepas piket ya. Nah, itu di jalan ketemu orang tawuran dan katanya sangat mengerikan sekali ya. Jadi saking ngerinya maka melakukan pengedoran itu. Si oknum ini melakukan pengedoran ya tanpa tindakan yang terukur. Bisa saya duga tindakan yang ngawur ya, asal ngedor. Oke, kita lanjut ya. perkara kasus tersebut ada 2, yaitu pertama, penanganan kasus terhadap aksi tawuran kelompok pemuda atau remaja atau istilahnya PLA. Kemudian kedua adalah penanganan kasus penembakan anggota terhadap pelaku kriminal tersebut yang berakibat meninggal dunia. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kabid, apa dari keterangan 4 orang anggota gangster yang terlibat tawuran ini mengenal korban Gama dan juga 2 teman lain? Jadi di sini yang diamankan, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu gangsternya itu cuma ada 4. Itu ditetapkan sebagai tersangka. Kalau memang itu tawuran, kenapa kok cuma 4 orang dan yang 1 masih di bawah umur ya, masih kecil? Biasanya setahu saya itu tawuran tuh banyak ya, mungkin lebih dari 25 orang atau lebih dari 20 motor. Ini cuma 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tawuran. Oke, kita lanjut ya. Yang kemudian ini ditembak? Ya, saya jelaskan. Mereka ini sebenarnya sebelum tawuran, mereka sudah janjian melalui media sosial bahwa malam ini mereka akan tawuran. Pada saat itu Gama mengajak almarhum ya, mohon maaf, almarhum mengajak teman-temannya untuk melakukan tawuran. Dan mereka mencari sasaran kelompok mana yang akan tawuran. Namun ada satu kelompok yang diajak tawuran atau kreak, ini sudah kerak duluan, sehingga tidak jadi area merubah sasaran ke kelompok yang lain. Akhirnya pada saat mereka mend-DM, kelompok yang akan kreak akan tawuran itu menerima ajakan untuk tawuran. Dan akhirnya ditentukanlah lokasi di mana mereka akan melaksanakan kegiatan tawuran tersebut. Akhirnya lokasi sudah ditentukan dan mereka melakukan tawuran. Pada saat tawuran, mereka diiringi dengan aksi juga kejar-mengejar menggunakan senjata tajam, celurit maupun corbek, yaitu celurit panjangnya ukuran 1,4 meter yang kita sebut dengan cocor bedek itu ya, corbek. Nah, pada saat mereka saling kejar-mengejar ini, para kelompok gangster ini melintas anggota Polri atas nama inisial R, dan inisial R melakukan inisiatif
melakukan tindakan dan melakukan suatu tembakan terhadap para pelaku tawuran tersebut yang berakibat satu dari pelaku tawuran tersebut tertembak pada bagian pinggul dan akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh anggota polisi tersebut dan dinyatakan meninggal dunia beberapa saat kemudian. Demikian, Pak. Jadi di sini diterangkan bahwa pihak kepolisian itu sudah mempunyai bukti-bukti dan saksi ya. Untuk buktinya itu sebuah benda logam panjang runcing bengkong. Benda itu jumlahnya 4 dan ada 17 saksi. Yang benar yang mana saya sendiri juga masih bingung ya, karena keterangan dari saksi-saksi masyarakat pada malam kejadian itu tidak ada tawuran di Kota Semarang ya, sama sekali tidak ada tawuran. Tapi entah esok hari, entah lusa nanti mungkin ada informasi lagi dari masyarakat. Ya, kita tunggu aja. Untuk selanjutnya mari kita simak lagi pernyataan dari pihak kepolisian ini yang kedua ini ya. Yang tadi pertama atau ini yang kedua. Baik Pak Kabit, ini untuk mengonfirmasi saja, apa benar korban ini terlibat tawuran? Karena keterangan dari pihak sekolah ini bertolak belakang. Dari pihak sekolah mengenal korban sebagai siswa yang berprestasi dan tidak pernah terlibat atas kenakalan remaja. Ini bagaimana Pak untuk konfirmasi? Ya, wajar saja dari pihak sekolah menyatakan bahwa yang bersangkutan ini merupakan berprestasi. Ya, memang pihak sekolah memahaminya demikian, kita hargai. Namun fakta yang ada di lapangan, yang sudah diberikan keterangan oleh para saksi-saksi maupun rekan korban yang ikut kreak atau tawuran, bahwa almarhum ini mengajak teman-temannya untuk aksi tawuran. Bukti semua sudah kita miliki oleh pihak kepolisian, dari HP yang kita sita dari mereka, dari kelompok tawuran, itu jumlah 9 orang, itu sudah kita buka, dan kita yakini bahwa ada ajakan kegiatan kreak tersebut atau tawuran tersebut, dan juga barang bukti yang ada di TKP yang kita sita, yang digunakan untuk melakukan aksi kreak itu ada 9 buah. Ulangi, ada 4 buah alat sajam celurit maupun cocor bebek, bentuknya seperti itu. Kemudian ada 9 HP yang sudah kita sita. Dari hasil penyitaan tersebut, kita melakukan penyelidikan. Dalam HP tersebut kita lakukan penyelidikan, apa sih yang sebenarnya terjadi. Memang di dalam HP itu kita temukan ada rangkaian peristiwa yang sudah mereka rekam sendiri, bagaimana aksi mereka pada saat menjelang tawuran dan pada aksi mereka melakukan tawuran, itu terekam di HP. Dan hari ini kita sudah mengundang para orang tua pelaku kreak tersebut dan semua siswa yang semua pelaku kreak. Kemudian kita undang juga Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Ibu Ita, dan para rekan-rekan awak media untuk menyaksikan, untuk mendengarkan bagaimana kesaksian mereka, keterangan mereka, informasi mereka terhadap aksi tersebut. Dan hari ini anak-anak tersebut yang terlibat kreak sudah dipulangkan dan disaksikan oleh orang tua, dan juga kita melakukan mitigasi terhadap aksi-aksi kreak selanjutnya agar tidak terjadi. Demikian, Pak. Oke, cukup sekian dulu ya update tentang oknum polisi yang mengedor 3 siswa dan yang 1 MD. Lain waktu nanti kita update terus ya, kita upkan terus sampai kasusnya tuntas ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sampai jumpa lagi ya.